Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Pami ingin membahas tentang cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terus menimpa kita. Karena banyak orang yang ketika dinimpa masalah, musibah gitu, beranggapan itu adalah sebuah kesialan. Nah, jadi BFC di sini akan mengasih tips sebab dan akibat, dan lalu tipsnya itu seperti apa. Nah, makanya jangan lupa terus tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Namanya hidup, pasti kita pernah mengalami namanya masalah. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami masalah, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semua pernah merasakan namanya itu ditimpa masalah atau musibah. Tapi ada beberapa orang yang mungkin menjadikan masalah dan musibah ini sebagai kesialan gitu, kesialan pada dirinya gitu, sehingga pemikiran negatif dan pemikiran-pemikiran yang tidak positif itu mengakibatkan banyaknya energi negatif yang menempel pada tubuhnya, sehingga mungkin penyakit, bahkan misalnya kayak ketidaktenangan, keresahan itu muncul gitu. Karena memang berasal dari pikiran yang tidak sehat gitu. Nah, jadi penyakit non medis kebanyakan itu hadir dan sebabnya awalnya itu adalah pemikiran ataupun pikiran kita yang mungkin konsepnya itu tidak benar. Nah, jadi tidak semua non medis itu karena santet, karena teluh, mungkin karena isinya hal-hal lain gitu. Nah, jadi yang jelasnya faktornya ketika pikiran tidak tenang, pikiran yang mungkin galau, stres, itu mengakibatkan kesehatan kita berkurang. Karena apa? Kurang tidur, tidak bisa makan, ataupun misalnya tidak selera makan, banyak hal, sehingga daya imun tubuh kita ini lemah, sehingga mudah diserang penyakit. Nah, itu konsep secara logikanya, secara logis gitu kan. Nah, jadi ketika pikiran kita ini tidak tenang, maka energi-energi negatif yang ada di sekitar kita ini akan hadir. Sehingga contohnya ketika ada masalah satu, ini kan kita pikiran kita tidak tenang, rupanya udah selesai. Ketika beberapa hari atau beberapa bulan timbul masalah lagi. Nah, jadi ketika itu masalah yang pertama ini kita teringat. Nah, jadi terus seperti itu, sehingga beranggapan kita ini adalah orang yang sial, orang yang penuh musibah, dan terus bertanya kenapa, sehingga mungkin datanglah kepada orang-orang yang mungkin ustadz, kiai, sehingga diberi penjelasan mungkin gitu kan. Karena BFC menyampaikan ini karena ada pengalaman BFC memberikan masukan kepada seseorang yang mungkin ditimpa masalah sehingga dia beranggap itu adalah kesialan. Nah, jadi ketika kita merasakan musibah yang betul-betul, kita boleh mungkin datang ke psikolog, boleh, betul. Tapi psikolog yang memang betul-betul luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kalau misalnya psikolog yang memang profesi, ini juga dia manusia. Tidak salah gitu, tidak ini untuk kita mungkin curhat, timbang kita menggosip yang enggak segala macam dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah, ada baiknya memang ke psikolog, satu. Lalu yang kedua gitu kan, masalah ini ada baiknya kita selesaikan dengan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dan berzikir. Bagaimana berzikir yang bisa menyelesaikan masalah ataupun menetralkan energi negatif ini adalah zikir yang memang tekniknya tadi itu
alat teknik yang seperti meditasi. Pikiran dan hati kita jadikan satu dengan seraya mengucapkan lafaz-lafaz Allah, baru nama-nama Allah, baik itu sholawat, istighfar, banyak hal yang bisa kita ucapkan zikir supaya menenangkan diri. Tapi saran BFC, ketika menenangkan diri ada baiknya zikir yang pertama kali dilakukan adalah istighfar. Istighfar, lalu setelah itu bisa juga bersolawat. Nah, karena istighfar dan solawat ini adalah energi yang netral, energi yang memang masuk cuman aja, yang bisa lembut gitu. Nah, jadi saran BFC ketika ada masalah yang memang kita beranggap itu adalah sebuah kesialan, boleh dengan cara yang pertama, dengan cara mencari psikolog, mungkin itu memerlukan biaya yang besar gitu kan. Tapi dengan cara kita beribadah, berzikir, itulah keputusan yang lebih baik menurut BFC. Ketika itu kita bisa duduk bersila, bermeditasi, menenangkan pikiran kita sambil berzikir, sambil kita itu memandang tubuh kita sendiri. Nah, kita pandang tubuh kita, beristighfar terus, tapi kita pandang tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala pada kalimat zikir itu. Supaya apa? Ketika nanti itu BFC yakin pasti sedikit banyaknya akan ada petunjuk untuk menyelesaikan masalah Anda. Mau itu sebesar apapun, pasti ada step by step yang akan ditunjukkan, yang akan diarahkan. Hasil dari kita berzikir dan meditasi, Allah akan menunjukkan jalannya. Nah, jadi BFC sarankan untuk ketika ada masalah, jangan larikan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang mungkin menggunakan narkoba, mabuk-mabukan. Itu tidak hal yang positif. Jadi dengan cara kita berzikir, beribadah, kita akan menemukan penyelesaiannya yang tepat gitu. Karena kenapa BFC bisa berbicara seperti ini? Karena BFC juga pernah mengalami yang namanya itu masalah. Namanya juga BFC manusia, pasti pernah mengalami masalah kan gitu. Nah, masalah besar kecilnya masalah itu tergantung orang yang menyikapinya bagaimana. Tapi sejatinya BFC pernah mengalami masalah dan melakukan hal ini, dan alhamdulillah kan gitu. Masalah itu selesai, masalah itu lancar, dan alhamdulillah juga tanpa mungkin kita bilang harus mengorbankan orang lain, dalam arti mungkin mengakibatkan masalah sama orang lain. Alhamdulillah tidak. Masalah itu selesai dengan cara yang baik, dan masalah itu selesai dengan cara yang damai. Nah, jadi BFC sungguh menyarankan ketika sahabat BFC semua mempunyai masalah, apapun jenisnya, tapi yang penting yakin kuncinya. Nah, dan yang satunya lagi yang pasti yang jelas harus itu ikhlas. Ikhlas itu dalam arti apa? Ketika kita mengalami masalah satu, selesai, timbul masalah lagi satu, selesai terus seperti itu. Jangan merasakan itu kesialan gitu. Beranggapan adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita dan untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, jadi keikhlasan itu penting. Karena kenapa? Kenapa kita ingat masalah-masalah yang lalu yang sudah selesai? Karena kita belum ikhlas penuh kepada masalah yang sudah selesai tadi. Ketika masalah satu timbul, teringat, aku kok sering tertimpa masalah ya, kenapa ya, kok sial kali hidupku gitu. Nah, apalagi ini bersangkutan dengan ekonomi, ini sungguh berat gitu. Karena memang banyak orang yang mengatakan semua itu tidak semerta-merta karena uang, ataupun bukan karena uang, tapi semua itu bersangkutan dengan uang biasanya gitu. Apapun masalahnya, memang tidak semata-mata uang, tapi ketika masalah itu berjalan, ujung-ujungnya juga ada uangnya kan gitu. Itu pada zaman sekarang. Nah, tapi BFC tetap menyarankan apapun ceritanya, tetap kita harus kembali kepada jalur yang benar gitu. Jangan menyelesaikan masalah yang negatif dengan cara yang negatif pula gitu. Itu tidak akan selesai, BFC jamin. Malah akan menambah masalah. Nah, jadi ya mungkin inilah yang bisa BFC sampaikan ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.